Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulai pembelajaran materi di semester 2 kelas 9 MTS SD 2 Kaudampit. Semoga di pertemuan pertama ini kalian diberikan kesehatan dan keberkahan ilmunya. Amin. Kali ini kita akan berbicara masalah tentang informasi dan publikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman dulu informasi beredar melalui media cetak, misalnya buku atau surat kabar. Seiring kemajuan teknologi, informasi kini beredar dalam bentuk digital. Banyak sekali informasi yang bisa kamu peroleh dengan mengunjungi situs-situs di internet. Bisa disebut ini adalah era banjirnya informasi. Ada banyak hal yang perlu kamu perhatikan sehubungan dengan informasi dan publikasinya. Ayo kita pelajari di bab ini. Tapi kalian mesti ingat kan, apa sih yang disebut pengolahan data? Karena informasi itu kan dari data, dari big data. Kemudian disampaikan di dalam media dan kemudian media menyebarkan. Jadi disebarkan oleh komunikator, diterima oleh kita sebagai komunikan. Tujuan utama dari pengolahan data adalah menghasilkan sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau pertimbangan lainnya. Informasi adalah salah satu isu penting di era digital seperti saat ini. Dengan memiliki banyak informasi, kalian bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam satu hal. Akan tetapi, informasi bisa menyesatkan. Bukan kadang, bukan bisa, tapi sering menyesatkan. Apalagi dengan maraknya penggunaan media sosial. Seperti yang kalian ketahui, akhir-akhir ini sering bertebaran informasi yang tidak valid, yang meresahkan, yang membuat onar. Dikenal dengan istilah sekarang itu namanya hoax. Nah, oleh karena itu, kenapa kalian perlu belajar tentang informasi dan publikasi? Agar kalian itu bisa memilih dan memilah informasi dengan benar. Dan bagaimana cara memahami dampak publikasi dan informasi. Kita lanjut saja ke permasalahan utama tentang informasi dan publikasi. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas dulu tentang apa sih pengertian daripada informasinya. Informasi kita cek menggunakan KBBI online. Kalau dulu itu KBBI itu kan menggunakan buku, ya bukunya tebal banget ya, ada beberapa jilid. Kalau sekarang kan sudah era digital, berarti KBBI juga menggunakan online. Kita buka browser di sini, kemudian kita tulis KBBI online seperti ini. Kita cari apa sih pengertian daripada informasi. Kita tulis di sini informasi, kemudian search, cari. Maka di sini ditemukan apa sih daripada informasi. Yang pertama ada penerangan, ada pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Kemudian keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Itu disebut dengan informasi menurut KBBI online. Baik, sekarang kita akan membahas tentang apa pengertian informasi menurut para ahli. Menurut para ahli, di sini saya ambil hanya 4 para ahli saja. Yang pertama ada Abdul Qadir dan Nick Paden. Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Yang kedua ada Anton M. Mariono. Informasi yakni data yang sebelumnya sudah diproses dan pemrosesannya dilakukan untuk satu tujuan tertentu. Informasi juga merupakan keterangan pemberitahuan, penerangan, kabar berita, atau bahan nyata lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan.
keputusan. Yang ketiga adalah kordon B-dapis. Informasi adalah data yang telah diolah. Pengolahan tersebut dilakukan supaya data itu menjadi bentuk yang mempunyai arti dan manfaat bagi penerimanya, baik untuk pengambilan keputusan di masa ini atau di masa yang akan datang. Yang terakhir, menurut Kusri ini, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi orang yang menggunakannya, di mana hasil dari pengolahan data tersebut memiliki manfaat dalam mengambil sebuah keputusan atau manfaat untuk mendukung sumber informasi. Jadi jelas berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa informasi berkaitan erat dengan data dan pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat sebuah keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada kita. Itu sebabnya kita butuh informasi. Karena berawal dari informasi yang kita dapat, maka apapun yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, itu akan terlaksana. Dan ketika kita mendapatkan informasi yang banyak, kemudian kita bagaimana menentukan pilihan dan menentukan mana baik mana yang benar tergantung daripada informasi, kevalidan informasi tersebut. Begitulah kesimpulan daripada pendapat para ahli. Kemudian ada kualitas informasi. Kualitas informasi di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Ini bisa dijadikan 3 sebenarnya. Yang pertama ada akurat, ada tepat waktu, ada relevan, dan lengkap. Akurat itu maksudnya informasi harus tidak bisa atau menyesatkan dan bebas dari kesalahan. Jadi intinya tidak menyesatkan dan bebas dari kesalahan. Yang kedua tepat waktu. Informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambat. Up to date. Makanya di sini informasi itu sangat mahal. Karena apa? Karena si pemberi informasi atau komunikator dan si penerima informasi atau komunikan masing-masing harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap. Masing-masing harus mengeluarkan modal seperti itu. Yang ketiga ada relevan. Relevan itu informasi harus mempunyai manfaat bagi penerimanya. Jadi jangankan kita menerima informasi, ketika kita memberikan informasi juga yang kira-kira memang bermanfaat bagi orang lain. Sekarang banyak informasi, banyak media sosial dan sebagainya yang hanya cari tenar saja, cari viral saja, sementara manfaatnya itu tidak ada. Itu kembali lagi kepada diri kita. Apa yang kita sebarkan, maka segala sesuatunya akan kembali ke kita. Jadi silahkan memilih dari diri kita sendiri. Kemudian kita bisa memberikan informasi kepada orang lain dan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah lengkap. Ya, lengkap. Lengkap di sini. Jadi ketika kita memberikan informasi itu harus jelas referensinya. Informasi itu kita mengambil dari mana, kemudian dasar hukumnya apa, buktinya apa, dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus lengkap. Di sini saya kasih contoh di situs Kementerian Agama. Yang disebut relevannya adalah di situs ini menceritakan tentang sekitar kegiatan atau acara Kementerian Agama atau pengumuman-pengumuman di wilayah keagamaan seperti itu kan. Ya, saya akan coba kembalikan di sini ke beranda. Nah, di sini ada jelas ya, akurat bahwa di sini tepat waktu juga. Di sini ada Kamis 3 Februari 2022.
Nah, di sini jelas. Di sini juga berarti sama. Kamis 3 Januari 2022. Jadi hari ini itu tepat waktu. Relevan, tepat waktu, kemudian lengkap. Ketika kita klik salah satu judulnya di sini, maka ini penjelasan lengkapnya di sini ada ya. Siapa yang editor daripada pembawa berita ini, kemudian fotonya diambil dari mana dan siapa yang fotonya, ini lengkap dengan segala sesuatunya sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada lengkap, jadi memberikan manfaat juga. Di sini ada beberapa pengumuman yang memang memberikan manfaat ya, memberikan manfaat seperti ini ya. Sama seperti di sini Kementerian Pendidikan Nasional ya. Di situs Kementerian Pendidikan Nasional juga otomatis di sini memberitakan tentang sekitar wilayah pendidikan. Di sini ada informasi publik, pengumuman, menteri menyapa, berita, siaran pers dan sebagainya. Lihat di sini di siaran pers di sini ada jelas ya bahwa ini tanggal 3 Februari hari ini, sama. Berarti tepat waktu ya. Itu. Kemudian saya coba lihat di situs berita. Ini salah satu berita ya, salah satu berita. Di sini saya lihat ketepatan waktunya. Di sini tanggal 3 bulan 2 tahun 2022 jam 16, berarti tepat waktu ya. Sama seperti yang lain ya. Jadi untuk melihat lengkapnya berarti tinggal klik saja di judul yang di slide. Jadi di sini muncullah kelengkapan daripada berita itu. Oke, itu hanya salah satu contoh saja. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Selanjutnya ada yang namanya sifat-sifat daripada informasi. Menurut para ahli ya, ini untuk sifat-sifat informasi itu hanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu publik dan private ya. Publik adalah informasi yang bersifat publik atau informasi yang sifatnya terbuka dan bisa diakses oleh umum. Kemudian ada private, adalah informasi yang bersifat pribadi, adalah informasi yang ingin disimpan oleh pengguna dari tampilan publik. Di sini contohnya kalau private itu kan password atau hak akses atau PIN ATM gitu kan, banyak sekali. Kalau yang publik itu banyak, itu kan yang sengaja dipublikasikan seperti koran online gitu kan, kemudian situs-situs pemerintahan yang memang harus diakses secara online dan untuk publik juga ya, untuk publik. Baik, di sini saya contohkan ini salah satu daripada sifat-sifat informasi. Informasi yang pertama kan ada yang disebut dengan informasi yang bersifat publik. Publik ini biasanya informasi disimpan di sosial media seperti ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram dan sebagainya. Kemudian atau seperti koran gitu kan, media cetak ataupun sesuatu yang memang diakses dari internet seperti ini ya. Sindonews di sini ya. Ini media elektronik ya. Di sini juga banyak berita-berita yang memang sifatnya terbuka. Jadi ini memang sengaja supaya bisa diakses oleh umum kan, seperti itu. Ada lagi seperti Facebook. Ini juga kan Facebook ini adalah berita-berita atau informasi yang bisa diakses oleh umum juga kan. Banyak berita, kemudian diantara beritanya kan misalkan ngambil dari A, ngambil dari B, ngambil dari C ya. Jadi mungkin ada referensi daripada situsnya seperti itu. Ini contoh-contoh daripada berita ya, contoh-contoh daripada berita. Itu yang bersifat publik. Kalau yang bersifat private biasanya seperti di sini ada contoh. Di sini saya membuka BCA ya. Ini ya, ketika saya membuka BCA,
maka di sini kita memerlukan kode akses. Nah, ini adalah informasi yang memang bersifat private ya, untuk pribadi saja, atau seperti kita membuka email dan sebagainya ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini ya. Untuk dapat mengikuti channel ini dan mendapatkan materi yang terbaru di kelas ini dan semester ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya ketika ada materi baru akan muncul notifikasi di HP masing-masing ya. Jika ada pertanyaan, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Sekaligus di kolom komentar berguna untuk mendeteksi absensi siapa saja yang sudah mengikuti materi pertama ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.